I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin light novel volume 23 Tensei Shitara Slam Dataken. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin ramai interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita kemudian diperlihatkan orang-orang yang saat itu sedang menonton pertempuran Rimuru melawan Infrared. Mereka kemudian menyatukan kekuatan mereka, lalu menyalurkan kekuatannya kepada Gaia yang saat ini sedang dipeluk oleh Milim. Saat itu Gaia hanya menatap ke arah Rimuru seolah sedang memberikan sesuatu. Rimuru yang melihat kejadian itu sebenarnya merasa bingung. Ketika Rimuru mengangkat True Dragon rilisnya, Rimuru merasakan ikatan yang sangat kuat. Inti naga sejati milik Velzar kemudian juga mulai bersinar. Velzar tiba-tiba membentangkan sesuatu dengan sangat luas, seolah membentuk perisai pelindung yang melindungi semua orang yang sedang berkumpul. Rimuru yang melihat kejadian itu langsung ngucapin sama Velzar, dan Velzar saat itu juga mengatakan hal yang sama. Karena berkat Rimuru, dirinya juga menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Saat ini, evolusi lengkap dari Infrared pun juga telah selesai, dan hasil dari transformasi itu, tubuh Infrared saat ini telah tumbuh mencapai 100 meter. Penampilannya benar-benar berubah dan memancarkan aura menakutkan, seolah dirinya adalah dewa maha kuasa. Penampilan yang ditunjukkan oleh Infrared ini merupakan campuran dari Lucia dan Veldanava, dan sangat sulit untuk menentukan apakah saat ini Infrared lagi dalam wujud laki-laki atau wujud perempuan. Dia juga memiliki ekor serigala yang terdiri dari tentakel yang tidak terhitung jumlahnya. Tentakel-tentakel ini juga bisa pulih jika seandainya mengalami kerusakan. Rimuru saat itu langsung mengatakan kepada Infrared, "Jika kau telah siap, ayo kita mulai aja pertarungan." Infrared yang mendengar ucapan seperti itu tertawa dan mengatakan, "Hahaha, aku merasa ada gelombang kekuatan, tapi saat ini aku sendirian. Bagaimana denganmu?" ucapnya kepada Rimuru. Saat ini, kita kemudian diperlihatkan perkataan dari Infrared yang sangat aneh. Infrared mengatakan, "Aku adalah Lucia." Lucia saat ini juga telah menjadi Veldanava, dan Veldanava juga adalah aku. Dengan kata lain, aku adalah Cleveburger, ucapnya kepada Rimuru. Rimuru yang melihat kejadian itu beneran terkejut banget karena Infrared menamai dirinya sendiri. Tapi karena namanya tuh ribet banget bagi Mimin, jadi Mimin kedepannya tetap manggil Infrared aja. Jadi mohon dimaklumi. Infrared kemudian mengatakan, "Halo, selamat malam kalian semua. Kita tidak akan bertemu lagi. Jadi selamat tinggal." Baru saja Infrared mengatakan hal itu, sebuah sinar petir pun melintas tepat di tempat Rimuru berada. Rimuru saat itu sangat terkejut karena tiba-tiba tentakel dari Infrared saat itu melancarkan serangan. Itu hampir saja mengenai Rimuru. Kecepatannya benar-benar sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada kecepatan cahaya itu sendiri. Rimuru yang melihat kejadian itu mengatakan, mungkin karena di dalam dunia yang saat ini berhenti, maka hukum fisika tidak berlaku. Makanya kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Tapi kecepatan partikel informasi itu harusnya sesuatu yang gak mungkin terjadi. Rimuru saat itu juga sangat terkejut karena dia bisa mengatasi serangan dari Infrared yang telah menamai dirinya sendiri. Bahkan tubuh raksasa dari Infrared saat ini berdiri tepat di hadapan Rimuru. Dan Rimuru saat itu merasakan perasaan yang amat tidak nyaman. Itu adalah energi yang dilepaskan oleh Infrared karena tepat setelah dirinya menamai wujudnya saat ini, dia juga mendapat energi yang sangat banyak.
Rimuru saat itu juga sempat beradu pedang dengan Infarect yang membuat benturan saat itu terjadi. Untungnya Rimuru saat ini sudah mengangkat True Dragon rilisnya yang membuat Rimuru mampu mengimbangi Infarect dengan menggunakan pedang Elpis miliknya. Dari kejadian ini telah terungkap 100% bahwa saat ini, tepat setelah Infarect bersatu dengan Veldanava dan Lucia dan mendapat nama Leverger, saat ini dia lebih kuat daripada Veldanava sendiri. Dan kekuatan Veldanava nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Infarect. Bahkan Infarect bisa memanipulasi partikel bintang dengan sangat sempurna. Sejujurnya jika tidak ada Elpis saat ini, Rimuru mungkin bakalan kesulitan untuk bisa menangkis semua serangan yang dilancarkan oleh Infarect. Namun baru saja Rimuru memikirkan hal itu, Ciel malah mengatakan, "Tidak apa-apa Master, menurut perhitunganku, bahkan serangan langsung sekalipun tidak akan bisa menyebabkan kerusakan apapun, hanya menyebabkan kerusakan yang sangat kecil." Rimuru yang mendengar ucapan seperti itu pun masih nggak mempercayainya, karena dari apa yang dilihat Rimuru, semua serangan yang dilancarkan oleh Infarect itu sangat berbahaya. Sedangkan Infarect yang saat itu melihat Rimuru terus melancarkan serangan untuk memotong serangan yang dilancarkan ke arahnya. Infarect merasa sangat bingung dan menanyakan, "Mengapa kau terus menahan seranganku? Seharusnya kau menghindarinya. Tapi karena kau tetap melakukannya, apakah kau saat ini sedang melindungi sesuatu?" Rimuru yang mendengar ucapan seperti itu pun merasa panik. Karena jika seandainya Infarect mengetahui kelemahannya, dia mungkin akan membunuh orang yang ada di tempat lain. Dan benar aja, Infarect saat itu menyadarinya. Dia mengatakan, "Hei Rimuru, kau sepertinya tidak seperti Geek Crimson. Kau sangat membenci ketika rekan-rekanmu hancur. Jika planet ini hancur, rekan-rekanmu itu juga akan mati, bukan? Itukah alasanmu melindungi mereka semua?" Ucapnya kepada Rimuru. Infarect saat itu tertawa dan mengatakan, "Ya hahaha. Aku akan membunuh semua orang, aku akan menghancurkan segalanya." Saat itu, Infarect mengatakan, "Aku selama ini selalu kesepian, jadi aku akan memberitahukan kepadamu seperti apa rasanya kesepian." Infarect saat itu langsung menghantam tanah dan melancarkan serangan fisik menggunakan tentakelnya, yang bahkan saat ini jumlah tentakel yang dilepaskan oleh Infarect ini mencapai 10.000. Wajar aja Infarect bisa melepaskan serangan segila ini, karena eksistensi poinnya aja mencapai triliunan. Rimuru saat ini juga telah menyimpulkan sesuatu. Infarect sebelumnya mengatakan bahwa dirinya kesepian. Dengan kata lain, saat ini Infarect memiliki pikiran jika seandainya dirinya tidak bahagia, maka dia berharap semua orang mengalami nasib yang sama seperti dirinya. Bagi Rimuru, itu hanyalah pemikiran yang terlalu kekanak-kanakan. Rimuru saat itu juga langsung mengayunkan pedang Elvisnya. Meskipun saat itu Rimuru sangat marah, Rimuru sebenarnya nggak bermaksud untuk mengakhirinya dengan serangan ini. Namun tiba-tiba kekuatan besar itu mulai membelah langit dan bumi, lalu membelah tubuh raksasa dari Infarect, dan saat itu juga langsung berakhir. Sejumlah besar energi yang dihasilkan oleh Rimuru dari serangan ini bahkan sampai melepaskan badai kehampaan. Langit yang ada di atas pun saat itu seolah terkoyak-koyak hanya karena satu serangan dari Rimuru. Dimensi itu bahkan sampai meledak dan seolah terhubung dengan dunia lain. Tubuh Infarect saat itu langsung terpotong-potong. Infarect saat itu berteriak kesakitan. Infarect beneran terkejut sama apa yang saat ini sedang disaksikannya. Tapi ada seseorang yang lebih terkejut dari Infarect, yaitu Rimuru sendiri. Rimuru juga nggak mengerti mengapa dirinya bisa menghancurkan Infarect dengan sangat mudah, padahal dia hanya memegang pedang tepat di tangannya. Tapi Ciel tiba-tiba mengatakan, "Ini hasil yang wajar Master, karena apa yang Master lepaskan itu bukan hanya efek badai ruang waktu, melainkan Void yang saat ini telah berubah ke dalam pedang Master. Tebasan itu pun menjadi Void Sword Strike yang akan membelah ruang imajiner sekalipun. Jadi mustahil ada seseorang yang bisa menangkisnya, karena ini adalah serangan yang gak akan pernah bisa ditangkis oleh siapapun," ucap Ciel kepada Rimuru. Rimuru saat itu menanyakan, "Apa maksudmu? Jadi mengapa serangan itu begitu kuat?"
Rimuru saat itu beneran kesel banget. Padahal sebenarnya dia udah panik karena mengira bahwa Infarek akan menjadi lawan yang sangat tangguh. Rimuru udah mikir-mikir gimana cara dia menghadapi orang dengan eksistensi poin yang mencapai triliunan. Rimuru berniat melemahkan Infarek secara perlahan dan kemudian melancarkan serangan pamungkas. Tapi baru aja melancarkan tebasan seperti ini, Infarek langsung mati sebelum mengucapkan syahadat. Dan faktanya lagi, bahkan ketika Rimuru menggunakan True Dragon rilisnya, Felgreen dan Felzar saat itu hanya menyesuaikan kekuatannya dan belum memberikan semuanya. Satu-satunya yang menggunakan semua kekuatannya hanyalah Veldora dan menanggapi amarah Rimuru. Dan begitulah hasilnya. Infarek pun pada akhirnya hancur dilahap oleh amarah Rimuru. Meskipun dia telah menyatu dengan Velda, Nava, dan Lucia dan menjadi makhluk paling sempurna, semuanya masih bukan apa-apa di hadapan Rimuru. Itu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan semua orang. Beberapa saat setelah Infarek dengan tubuh raksasa yang saat ini telah hancur, ternyata Infarek masih memiliki tubuh lain yang ada di tempat ini. Itu adalah tubuh humanoid miliknya. Infarek merasa sangat bingung, meskipun dia telah melahap Velda, Nava, dan Lucia dan menjadi makhluk yang paling sempurna, tapi entah mengapa masih tidak mampu mengalahkan Rimuru. Ini adalah kenyataan yang sangat menyakitkan bagi dirinya. Bahkan dengan satu serangan Rimuru, salah satu cloningnya saat itu langsung menghilang dari dunia. Bagi Infarek, dia nggak bakal puas hanya dengan menghukum Rimuru. Karena alasan itulah, Infarek berniat membuat Rimuru merasakan kesepian seperti dirinya. Sedangkan saat itu, perhatian Rimuru langsung tertuju kepada Infarek. Infarek saat itu mulai memikirkan sebuah rencana yang sangat gila karena selama ini Rimuru selalu melindungi semua orang. Dia berniat menghancurkan para mainan ini dan membuat Rimuru lebih marah lagi. Saat itu juga, Infarek langsung melancarkan serangan ke arah SS yang saat itu sedang dilindungi Felzar. Memang meskipun Felzar telah melindungi mereka semua, masih ada kemungkinan keadaan tidak akan baik-baik saja karena eksistensi poin dari Infarek aja mencapai triliunan. Infarek tertawa dan mengatakan, "Kali ini aku pasti akan mengajarimu tentang apa itu rasa kesepian." Namun tiba-tiba seseorang saat itu datang dengan gerakan instan. Ini bukanlah Rimuru. Orang itu memegang pedang besar yang tidak lain adalah Sion. Sion tiba-tiba melancarkan serangan dan mengatakan, "Aku akan melaksanakan hukuman ilahi menggantikan Tuan Rimuru." Dia saat itu melancarkan serangan pembunuh dewa. Serangan dari Sion ini pun menciptakan lintasan yang amat indah yang saat itu menghantam tubuh Infarek. Dan Sion melakukan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Serangan Sion sebelumnya berhasil melukai tubuh Infarek. Ya meskipun itu hanya luka di ujung jarinya. Tapi hal yang dilakukan oleh Sion ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang semudah itu. Tiba-tiba, kita kemudian diperlihatkan sesuatu yang mulai bersinar. Infarek saat itu seolah melepaskan permata yang selama ini dipegang erat dengan kedua tangannya. Permata itu mulai menciptakan diagram yin dan yang. Ada yang berwarna hitam dan juga putih. Karena bentuknya bulat, permata itu adalah permata yang amat indah sekaligus sangat misterius. Namun seekor naga kecil saat itu malah terbang dan memakan permata itu. Itu tidak lain adalah Gaia. Masih belum dipastikan apa itu sebenarnya, tapi karena Infarek memegangnya dengan sangat kuat, ada kemungkinan besar bahwa itu adalah sisa-sisa Velda, Nava, dan Lucia. Lagi pula Velda, Nava adalah dewa pencipta, jadi mustahil bagi Infarek bisa melahap semuanya begitu saja. Tapi dari mana Infarek sebenarnya berasal? Kita kemudian mendengar suara dari Infarek yang merasa marah dan mengatakan, "Di mana hartaku? Aku tidak akan pernah memaafkanmu karena berani-beraninya mencuri milikku." Dia saat itu melepaskan energi yang tidak terkendali. Tiba-tiba, Rimuru mendengar sebuah suara yang saat itu bergema di kepalanya. "Aku mengerti bahwa tidak masuk akal memintamu melakukan hal seperti ini. Tapi, aku ingin kau memberikan nama pada anak itu.
Orang yang mengatakan itu tidak lain adalah Velda Nava dan Lucia, dan Rimuru saat itu memikirkannya. Rimuru saat itu penasaran tentang nama apa yang harus diberikannya kepada Gaia. Karena sejatinya, Gaia merupakan anak dari Velda Nava dan Lucia juga. Alasannya, Gaia pada awalnya adalah semacam reinkarnasi dari Velda Nava. Makanya, dia mampu mempengaruhi jiwa Gaia secara langsung. Mereka saat itu menggunakan Gaia sebagai tubuh utama dan menempatkan sisa-sisa hidup mereka di dalamnya. Itu adalah keinginan kuat dari Lucia dan Velda Nava untuk melindungi putri tercintanya. Dengan kata lain, nama yang saat itu ingin diberikan kepada Milim, selain nama Milim, adalah nama yang berkaitan dengan harapan. Dan secara misterius Vel Gaia pun saat itu muncul sebagai bukti harapan Velda Nava dan Lucia untuk melindungi anak tercintanya. Ya, meskipun pemberian nama ini dilakukan oleh Rimuru. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you!